Innama yuridullahu li'atibahu fil hayati dunya. Jadi dua perkara nikah. Jadi benyaan harta orang, benyaan dunianya orang, hartanya seseorang. Mereka tak yokor dari benyaan, tak yokor dari sogin, tak yokor dari naban. Tapi fala yu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jadi anak dunia, rezeki dunia nikah amwal dunia, anak sering disebutkan dalam Al-Quran. Mereka bisa jadi ujian, juga bisa jadi kebanggaan. Dah, hartan orang-orang kafir, hartanya orang-orang kafir, fala yu'jibuka amwaluhum, jangan membuat kalian kagum. Fala yu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Jangan membuat kagum terhadap dirimu hartanya orang-orang ini, orang-orang kafir, beranak-anak dan kafir. Ayatah tasin ni amanah. Memang nikmat anak, nikmat dunia, terkadang itu nampak baik. Tapi itu bukan apa? Nikmat, tapi istidraj. Jadi mau nikmat nikah, nikmat harta yang barokah, sehingga nikmat anak sebisa mesemak ke pangeran, juga dunia sehingga mesemak ke pangeran. Makanya sampean santri harus tahu apa makna istidraj. Pertama saya contohkan istidraj nikah. Contoh, ketika kita mendapatkan nikmat, esolak, apa bahasanya esolak? Dituruti tapi tidak diperingati. Dibiarkan. Semakin dituruti semakin banyak, semakin dituruti semakin banyak, semakin dituruti semakin banyak, tapi orang ini semakin jauh kepada Allah Ta'ala. Jadi sampean cek sampai heran ke orang soki, cek sampai heran ke orang yang mempunyai anak turun, tapi saya ke amma anak turun ini kan coba jauh ke pangeran. Santri tak tahu ke istri itu, ya kebangetan. Itu contoh pertama. Contoh pertama pun Allah pun anak santri hamba ini mendapatkan istidraj bahaya pun. Sulit tobatnya. Pertama contoh jauh ini orang tua. Cek sampai orang tua mengatakan bacaan. Ini ke istidraj. Jangan benar jalan dia tak jalan dia. Kakan dia tak kakan dia. Bahaya. Sudah tadi ridho ya. Istidraj. Senomor dia contoh guru. Mon pon beda guru santri ke santrena bilang kepada ki santrena itinam bajeng ya tak bajeng ya kakan tak kakan ini ke istidrajnya dibiarkan tanpa dipantau. Senomor telok siapa paling tinggi tingkatnya istidrajnya hamba, istidrajnya Allah Ta'ala kepada hamba. Nah contoh gini kawan, kita dibuat kagum, kita dibuat bangga terhadap harta dan anak, tapi kita lupa kepada Allah Ta'ala. Soki pada beda. Dunia nong seborong punya. Tapi ibadah jarang. Menekir-pikir nyamanan orang yang aku majuran. Namun menekir-pikir. Ya terlepas dari mereka berjuang dengan perjuangannya, berjuang dengan ekonomi, ya Allah wa'alam. Tapi si barokaan gak ruah. Barokaan gak ruah. Contoh sampean pun, beda semangat jangan sampai menjadi anak yang menjadikan orang tuanya budak. Saya sering dicurhatin reng supon orang dari santri. Maksa kepada bapak, Pak, engkau ala gua, Pak. Lah jong lako tak nyaman. Sobung cerai tanah.
orang tua itu mau diringankan bebannya bantu anak urusan nafkah. Mungkin sampean tidak mempunyai keluarga. Jadi jangan sok-sokan. Cuma abang ku bantu nafkah cobung jeretan. Orang sepo itu mau dibantu anaknya di dalam urusan nafkah. Mungkin kelarah. Mungkin kelarah. Sampean sebagai anak saya sampai detik orang saya nyeksa kali sepo. Pokon kok kudu malakiri. Pokon kok ngontek malakiri yang ku ambul. Ini jika semakin orang sepo terjebak di dilema. Tak etorot tak kok ongguan, etorot abek tak kok kebiasaan. Kebiasaan, contoh pada santri ini, cong, kalau kok mau duka bu, kok mau duk kirim benar, kok mau tak kirim benar, kok buru. Itu sudah ngekang ring sepo, bu. Ini kan contoh kecil. Iya ya, mau tak kirim kok tak kok buru. Padahal tak kira buru tanpa kita kirim. Mengajak sampai detik orang sepo sing ngancam. Napa sih bagus? Minta. Sekiranya ring sepo ini kata ber. Mau urusan orang sepo ni kan, mau urusan anak, pasti repot ring sepo. Kalau memang urusan anak, pasti ring sepo ni kare repot. Mungkin sampai di pulpen, di buku juga boleh tulisan di coretan, nulis istilah-istilah, istilah ni kan yang sering terucapkan dalam ngaji, termasuk istidraj. Istidraj ni kan menjadi orang berani solat. Boki tapi tanpa diperingati. Dia menjadi orang kona, ngakan apa? Cek kunci sehari sebereng. Itu kan istilah. Istilah pun. Ya, tapi kan tak kira ngakan sebereng, pujuk semuanya memang tak butuh. Semuanya memang kadang dari urusan daerah, urusan kebutuhan. Fala yu'jibuka anwaluhum wa la'awladuhum. Dua perkara lagi. Innama awalukum wa auladukum fitnatun lakum aduwwun lakum. Beda fitnatun lakum. Di Al-Quran, Pak. Al-Quran tidak kebermainan. Ketika Al-Quran mendahulukan, Al-Quran memfirmankan bahwasanya bekal benih-benih bahkan pernah terjadi, akan terjadi. Akan terjadi. Siapa? Oh, anak saya menjadi fitnah, anak menjadi ujian terhadap orang sepuh. Maka sampean kudu dadi anak sing membanggakan orang sepuh. Paling tenang apa? Abesah nikah. Kadang nikah gue sering apa rengoning ke santri. Jangan membeda-bedakan antara bapak daging ben bapak apa nyaman. Istrinya suaminya ibu yang kawin lagi itu sama. Jangan membeda-bedakan. Karena kadang, gini nggak sih karena kadang bapak bukan bapak diri itu kadang takut mesenga anak. Tetap beda ibu apesa atau bermate bapak. Pas si ibu ni kak abini alake boleh contoh ni. Sampean kudu pada taat kepada bapak laki suami istri suami ibumu sing nomor 2. Kepon menjaga aja bapak kebelun kudu pada taat. Kenapa? Karena sesekian ibu sampean yang ditinggal mati oleh bapak pertama makin pindah kepada bapak kebelun. Kadang bapak kebelun ni kata kok untuk menasihatin anak orang. Sampai jangan membeda-bedakan. Napa boleh tak mati, napa boleh apa pun akal firok. Dengar lagi, santri tidak boleh mengucapkan, bila tak boleh, ahlakah harus sopan. Dalam kamar biani punjong sobung apa sah. Jangan, itu terlalu kasar. Tak cutu firok. Napa boleh sampai firok.
Pas abolong, jangan dibeda-bedakan. Sebini ya orang sepo teking, ya bapak yang sepo teking. Orang ibu yang mendidikmu, orang bapak meskipun firok, jadi si bekal detin apa belih untuk menikahkan. Makanya jangan sampai mun beda, napa boleh beda. Jangan sampai detik anak saya tadi pendirian ketika didoktrin. Kadang kan beda ibu. Jong cuma oroban baban benar tak bisa. Tetap bapak. Tetap bapak. Ibu ni kayo. Bejeng tak bejeng, Islam tak Islam mah. Mapan tak mapan akhlak. Tetap ibu. Mapan tak mapan apa pun. Tak sandalan apa pun. Tak bejeng sekalipun. Urusan kemantian tetap ibu. Kita takdim kepada orang nanti tidak butuh alasan. Tidak butuh alasan agama. Tak butuh alasan coki. Sobung. Al-Quran tidak memberi syarat kepada seseorang untuk takdim kepada orang tuan. Orang tua kenapa? Orang tua saya tak pan apa bawa. Sepenting orang tuan apa. Bojong tak bojong, laki tak laki, bini. Benih urusan. Sepenting apa? Takdim. Norot. Nika fala yujibuka anwaluhum wala awladuhum. Dah. Termasuk harta yang membuat kita lalai apa? HP. Sete. Karena orang yang senang HP cepat berlalu waktu karena senang. Coba sampean pun bandingkan orang yang ngaji tafsir dan orang yang setuju di dalam kamar pas nagu HP. Mana turun? Cak lebur. Coba sampean sini ngaji tafsir macam abid tenunjil. Tak senang. Nih harta HP yang membuat kamu lalai terhadap kewajiban itu harta yang tidak barokah. Contoh-contohnya harta yang tidak barokah gampang. Yang buat kita lalai kepada kewajiban. Nikah pun. Nah, oleh sampai tak baca, maka diterangkan di ayat sebelumnya, la yu'tuna sholata illa wa hum kusala. Napa boleh lalai? Napa boleh sengkah? Sebelum ayat nikah diterangkan, jangan kau membuat, jangan sampai membuatmu gawuk, napa gawuk nikah? Kagum, heran, bangga, nah boleh sampai ujub hartamu dan anakmu. Nah boleh sampai napa? Merupakan kewajiban. Nikah HP, masuk sepeda, pasangan. Pasangan laku sampean nikah. Mau nikah bisa disetir. Karena ini kan tidak punya otak. Sabar. Tak nyautan. Sepeda, sabar Yodin, Batik Bejeng, sabar. Tapi laku pasangan. Itu juga akan menjadi apa? Bumerang. Itu kadang menjadi ujian bagi kita ketika kita ngekaca kebagusan. Sebini tamoron, utama sebaliknya. Mau nikah tadi otak, tadi sabar. Mana pun. Teku kalau boleh, sabar boleh. Maka carilah pasangan yang mendukung di dalam urusan ketaatan. Pasangan ya, dalam urusan ketaatan. Refreshing oke, jalan-jalan oke. Tapi depak kebahagiaan ambu helu mas, ai pejang yuk. Kadang boleh, bukan hanya ujian. Yang membuat kita sengka boleh, kenapa? Kata-kata nanggung. Dalam urusan ibadah ini kan tidak ada kata-kata nanggung. Kenapa nanggung menjadi bahasa Indonesia? Tanggung. Nanggung. Ada yang mau apa jeng dengan bungkuk ki nutut ki. Tapi santak numpak motor. Tapi bekton sudah mepet. Mon HP, sepeda, mainan-mainan yang buat kita lalai itu bisa kita setir. Tapi kadang pasangan, keluarga, pasangan apa boleh apa dengan ibu-ibu ada lah. Ibu-ibu senyopir situng, sebudi ibu-ibu kapi ada alamat lah. Kalaban mana katanya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Maka jangan dimaknai ar-rijalu qawwamun 'alan nisa orang si kuat benih, tak kuat jantan.
Mun pun laki supir situ, saya bini, ibu dibinian kapi. Anu ambu ke toko, amat ambu demo. Satu saja yang mengacaukan, kacau. Oh, kalau belum pakai setengah empat, nutut ki, terus dulu lah sejak pejang, ada tak pejang aku ya. Tak pejang. Tolos. Awalnya saya laki itu. Jangan kan saya laki, mau kadang syarat kadang kewajiban kita ini kalah kepada suara terbanyak. Demar ya, pejang, lalu nangkung ada tak pejang aku. Kata-kata nangkung ni kah bahaya. Dalam urusan ibadah, sobung kata-kata nangkung, tanggung. Pejang ya pejang. Sobung nangkung sobung. Paham ki? Innama yuridullahu yu'adzibahum biha fil hayati dunya wal akhirah. Banyak orang ini kan tersiksa gara-gara dua perkara ini kan. Urusan dunia, urusan anak. Jangan sampai cek gawo mun bodo orang punya anak, jangan. Harus teluan, harus apa jangan. Cek gawo, metua aki, anak terlok ketika ada si orang kapina panten. Artinya si orang kalau ketika kewajiban ijalani, mun guna kebaik anak itu pok tak hajang maki koceng bisa. Bahkan lebih benyaan. Makan sampean ku ibu bagian dua, lakeh bagian usaha. Misalnya boleh sampai dua-dua. Mangkan kula saling sangat melarang berdesantre. Ini kata hidungan kulak. Mangkan dengan produk sarang nih, Pak. Mun sampean pikir, mun sampean sering di ongko-ongko ke produk kene nih kah. Di pondok sarang itu ada istilah qailulah, wajib sarin setelah duhur. Wajib aki sampai. Mungkin nang HP makin dulu bebannya hanya disuruh tidur orang tua setelah duhur. Sekarang bebannya urusan keluarga. Wajib sarin setelah duhur. Nyaman qailulah. Untuk kedua ada 8 istilah. Tidur diperbolehkan, bertidur yang tidak diperbolehkan. Di antara 8 atau 7 itu 2 yang tidak diperbolehkan. Habis subuh dan habis asar. Tidak dianjurkan. Makanya ketika santri kalau dia pakai ngopi sampai belajar sampai malam, tapi malam subuh tedung, tidak baik. Sebab kenapa? Belajar seadanya, tedung cak malam, tapi subuh bejeng cak tedung boleh. Mangan subung jeretan orang sepon tangi pun. Tetap dia mulai ni bagus. Dia mulai ni bagus, Pak. Tapi tedung mari subuh ni juga tak bagus. Jangan membuat heran terhadap dirimu. Aduh, dia kagum. Makanya mendan gula garuas terakhir diri saya, cek sampai detik orang si ketonan. Di sepeda di keton, di motor di keton, jangan. Cuma, ada kita ambil boleh dah keluar boleh si hanya. Mangan dia gawe, mangan mending saya ni kah, mending Esa ni kah, mon tero apa-apa, numpak motor ya. Tero apa-apa, pas di depan mobil yang ni kah benda motor mapan, solawatin saja. Pada akhir solawatin, muka-muka bisa Korban bini noreng tu solawatin. Mau ada cewek ratin solawatin, noh mak ada norong kok itu jangan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.